Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat semua ya. Alhamdulillah. Bertemu lagi dengan Bu Yuyun. Kali ini kita akan belajar tentang akidah akhlak, pelajaran akidah akhlak ya. Itu kita sudah masuk ke bab 2 tentang surga dan neraka. Mari kita buka pelajaran ini dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada bab ini kita akan belajar tentang surga neraka, tapi Ibu akan menjelaskan tentang surganya saja, ya. Sebelum masuk ke pelajaran, Ibu akan bertanya kembali kepada kalian, mengingatkan kembali. Apakah kalian masih ingat? Ada berapa rukun iman? Ada berapa? Ada 5, bukan ya? Ada berapa? Ada 6 ya. Dah, rukun iman yang ke-5. Siapa yang masih ingat? Coba. Syarop. Coba, kamu ingat nggak? Rukun iman yang ke-5 ada apa? Yaitu apa? Percaya kepada hari akhir ya. Hari akhir atau hari kiamat ya. Nah, kalau kita percaya kepada hari kiamat, itu berarti kita nanti hidup yang kekal-kekalnya itu adalah di hari akhir itu. Ya, karena kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Dan hidup yang selama-lamanya adalah di hari akhir, di alam akhirat. Ya. Nah, di dalam akhirat itu ada sebuah tempat. Ya, tempatnya hanya 2. Apa itu? Yaitu surga dan neraka. Ya, kalian sering dong dengar ya. Apa itu surga dan neraka? Nah, di sini Yuyun akan berikan pengertian surga. Surga adalah suatu tempat kediaman yang berada di alam akhirat yang diliputi oleh berbagai kenikmatan. Ayo bayangkan ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang masuk surga. Amin. Ya. Nah, kalau neraka itu lawan katanya, ya, lawan dari surga. Berarti apa? Kalau di surga kenikmatan, berarti kalau di neraka penuh siksaan. Naudzubillah. Yaitu suatu tempat balasan berupa siksaan bagi orang yang berbuat dosa dan kesalahan. Disebut juga dengan mautin al-azab. Ya. Baik anak-anak. Selanjutnya ini Ibu akan bacakan sebuah ayat yang ada di dalam Al-Quran tentang surga. Ya, ini Ibu bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini ya. Kalian kalau belum bisa membaca Arabnya bisa lewat ini ya yang Ibu tuliskan di Latinnya ya. Panjang pendeknya harus sesuai, ini sudah Ibu sesuaikan kalau yang 2 itu panjang ya. Oke, anak-anak, itu ayatnya. Selanjutnya adalah ini adalah nama-nama surga. Ada berapa nama-nama surga? Kita hitung nanti ya. Yang pertama adalah surga Firdaus. Apa itu surga Firdaus? Surga Firdaus itu terbuat dari emas merah. Wah, Buin aja belum pernah tahu kayak gimana emas merah ya. Yang kita tahu adalah emas itu kuning. Ya, emas merahnya berarti sangat bagus ya. Ini soalnya Firdaus ini adalah tingkatan pertama di surga ya. Surga yang paling bagus ya, paling elit namanya surga Firdaus. Nah, ini terbuat dari emas merah. Ini diperuntukkan untuk orang-orang yang khusyuk sholatnya. Ya, makanya kalian harus betul-betul tuh sholatnya, jangan bercanda ya. Harus khusyuk sholatnya. Terus ada juga dan untuk orang yang
berzakat, dan untuk orang yang menjaga kemaluannya, ya, dan beramal soleh tentunya, ya. Ini surga Firdaus. Kedua adalah surga Aden. Apa? Ulangi sekali lagi, surga Aden. Surga Aden adalah ini terbuat dari intan putih. Maaf, ini kurang N ya. Intan putih. Nah, ini diperuntukkan bagi orang yang bertakwa dan beramal soleh serta sabar. Ya, sabar dan menginfakkan hartanya. Ya, beramal soleh dan bertakwa dan amal soleh ini selalu ya pasti mendapatkan surga. Tapi surga Aden ini adalah beramal soleh dan sabar dan menginfakkan sebagian hartanya. Ya, ini mau nggak studi ke surga Aden? Mau dong, Bu juga mau ya. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah surga Naim. Nah, coba sebutkan sekali lagi. Surga Naim. Apa itu surga Naim? Ini terbuat dari perak putih. Perak putih bagi orang-orang yang benar-benar bertakwa, bukan bertawa ya ini ya, bertakwa dan beramal soleh. Ya, yang benar-benar ini bertakwanya, yang bohong-bohongan ya, bertakwa dan beramal soleh. Keempat adalah surga ma'wa. Ya, surga ma'wa yaitu terbuat dari zamrud ini, maaf ya, zamrud hijau. Ya, ini sama yaitu yang barang yang sangat berharga. Apa namanya? Biasanya sih apa sih ya? Pokoknya mah barang sangat berharga lah ya, zamrud hijau. Ini diperuntukkan untuk orang-orang yang takut akan kebesaran Allah. Kok kebesaran Allah ditakuti? Iya. Kalau kita takut kepada Allah berarti takwa, berarti takut akan siksa neraka. Berarti selalu menjauhkan dari larangan-larangan Allah. Nah, ini akan mendapatkan surga, namanya surga ma'wa. Ya, anak-anak. Selanjutnya yang kelima adalah surga Darussalam, ya. Apa itu? Yaitu surga Darussalam ini yaitu terbuat dari yakut merah. Apa itu yakut merah? Bu juga nggak pernah tahu yakut merah seperti apa. Yang jelas adalah yakut merah itu sama ya, barang yang sangat berharga ya. Bagi yang kuat iman Islamnya. Yang kuat iman Islamnya itu akan ditempatkan di surga, namanya surga Darussalam. Orang umpamanya digoda ya untuk berbuat keji atau berbuat jahat, tapi kuat imannya, dia nggak tergoda. Nah, orang-orang kayak gini akan ditempatkan di surga Darussalam. Itu 5 ya. Selanjutnya yang keenam adalah Darul Muqamah. Apa? Darul Muqamah. Ini surga yang terbuat dari permata putih. Ya. Diperuntukkan untuk orang yang pandai bersyukur. Ya, ini orang yang bersyukur dan tidak mudah mengeluh. Dikit-dikit mengeluh, ya capek, belajar mulu, online mulu. Nah, ini jauh nih dari surga Darul Muqamah ya. Harus banyak-banyak bersyukur biar kita masuk ke surga Darul Muqamah. Amin. Selanjutnya adalah Maqamul Amin. Surga Maqamul Amin. Terbuat dari emas. Emas juga ya. Untuk orang yang tingkat keimanannya sangat muttaqin. Ini orang yang muttaqin itu orang yang bertakwa. Betul-betul bertakwa. Nah, ini akan ditempatkan di surga. Namanya surga Maqamul Amin. Nah, selanjutnya adalah kedelapan surga khuldi. Apa itu surga khuldi? Yaitu terbuat dari marjan merah. Marjan bukan sirup ya anak-anak ya. Marjan itu ya sama kayak permata gitu kan. Tapi yang merah dan putih, merah dan putih untuk orang-orang yang menjalankan perintah dan perintah Allah ya, dan menjauhi larangan Allah. Ini akan ditempatkan di surga apa tadi? Surga khuldi. Jadi ada berapa itu surga? Sampai 8 ya. Ada 8 surganya. Kalian nanti bisa hafalkan ya. Ini adalah Buyun tuliskan juga lagi sebab-sebab orang yang masuk surga.
Kenapa sih orang masuk surga? Orang yang masuk surga ini Buyun tuliskan ada 4, Buyun berikan dari LKS aja. Sebetulnya lebih dari 4 ini ya. Ya, yang pertama adalah orang yang suka membaca Al-Quran. Anak-anak, kalian jangan males ya ngajinya, Masya Allah. Karena orang yang membaca Al-Quran itu sudah pasti Allah janjikan akan masuk surga ya. Dan kalau sudah bagus baca Qurannya harus diamalkan bacaannya itu surat apa namanya Al-Qurannya, isi Al-Qurannya ya. Yang kedua adalah orang yang bisa menjaga lidahnya dari perkataan yang keji dan kotor dan menyakiti orang lain. Tuh ya, lidahnya jangan untuk ngata-ngatain orang, tapi jaga biar jangan orang lain itu sakit hati. Ya anak-anak bisa ya? Insya Allah bisa Bu. Selanjutnya adalah memberi makan pada orang yang menjalankan puasa. Memberikan makan orang yang sedang menjalankan puasa dan orang yang puasa itu ya, tidak mampu atau miskin. Itu pasti Allah akan berikan balasannya itu surga. Ya. Kemudian orang yang menjalankan puasa Ramadan dengan bersedekah dan sholat sunnah tuh itu sama ya mendapatkan balasan surga dari Allah. Nah ini yang Ibu catat ini adalah yang hanya dari LKS, tapi masih banyak lagi contohnya yang nggak disebutkan di LKS. Apa coba? Orang yang nurut atau taat kepada orang tua, ya kan? Orang yang nurut sama orang tua itu akan balasannya adalah surga. Nah, kalau nurut sama Allah pastilah, kalau nurut sama Allah sama Rasulnya pasti balasannya surga, gitu ya. Ya, mungkin anak-anak itu aja yang dapat Ibu sampaikan materi kali ini. Biasa di akhir Ibu akan berikan tugas buat kalian. Oh iya, coba kalian jujur jawab sejujur-jujurnya. Nih, Ibu kan kasih tugas nih di slide terakhir. Siapa yang dari awal menyimak video ini dari awal sampai akhir nggak di skip? Tunjuk tangan. Oh, nggak dilihat Buyun. Boleh, Buyun nggak lihat tapi Allah lihat. Nggak boleh anak ya, kan udah janji harus siap belajar dengan tidak men-skip. Nih Buyun buat videonya sampai malam nih. Kalian harus dengan sungguh-sungguh ya. Buyun aja sungguh-sungguh buat ngajarin kalian. Oke? Siap. Tugasnya adalah baca ayat atau dalil adanya surga. Yang tadi ya, yang di slide pertama ada ayat wasari'u ila maghfiratin. Nah, gitu ya. Terus kalian baca, nggak perlu dihafalin, dibaca aja ya. Dibaca lalu kirim ke voice note ke nomor Buyun ya. Kedua adalah hafalkan nama-nama surga ya. Kirim ke voice note juga. Ini dihafalkan ya, jangan dibaca. Kalau ini dibalik nih, masa nama-nama surga dibaca juga. Dihafalin dong, kan cuma 8 doang sedikit. Nggak perlu dengan arti-artinya, nama-nama surganya saja. Oke anak-anak, itu aja dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.